Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Titis Wijayanto dalam video pembelajaran untuk mata kuliah ergonomika. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan engineering antropometri dalam perancangan atau desain. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bercerita terkait dengan Leslie dan Andrew. Jadi ini adalah Leslie. Kalau kita lihat di sini, tubuhnya Leslie ini tergolong pendek, terutama untuk ukuran orang luar atau orang barat. Dan kalau kita lihat dari tinggi badannya, Leslie ini memiliki tinggi badan 147. Jadi bisa dibilang juga dia outlier untuk populasi orang Eropa atau mungkin orang Amerika. Nah, ini adalah Andrew. Berbeda dengan Leslie yang pendek, Andrew ini memiliki tinggi badan yang ya bisa dibilang di atas rata-rata, yaitu sekitar 208 cm. Dan kalau dia berdiri di pintu, kepalanya akan nyundul ke ujung pintunya. Leslie dan Andrew ini mereka menghadapi banyak sekali perbedaan, terutama perbedaan fisik gitu ya. Kalau kita lihat ini adalah lengan dari si Leslie, lumayan pendek dibandingkan mungkin dengan lengan si Andrew, dan dari ukurannya juga pastinya berbeda ukuran besarnya, termasuk juga ukuran dari tangan dari Andrew dan Leslie ini juga berbeda ukuran. Selain tangan dan lengan, ukuran kaki pun juga berbeda. Leslie memiliki ukuran kaki yang kecil, sementara Andrew memiliki ukuran kaki yang lebih besar. Apakah mereka menghadapi permasalahan yang kurang lebih sama? Mungkin saja, meskipun kalau kita lihat di sini ya, Leslie ketika dia duduk di kabin mobilnya, ukuran dia cukup atau fit dengan kabin mobilnya. Tapi kalau kita lihat di bagian kakinya, ini sangat pendek, ini cukup pendek dan mungkin akan kesulitan bagi si Leslie untuk menjangkau pedal gas ataupun pedal rem ketika dia mengendalikan mobilnya. Berbeda dengan Leslie, ketika si Andrew memasuki kabin, dia harus agak membungkuk karena ukuran dari kabinnya ini ternyata sangat kecil bagi Andrew. Dan kalau kita lihat di sini, kakinya harus nekuk dan bisa dibayangkan bahwa ketika dia harus menginjak gas dan pedal rem, itu pasti dia akan mengalami kesulitan dan dia merasa nggak nyaman ketika harus mengendalikan mobilnya. Kursi mobil mungkin bisa dimundurkan, tapi tentunya akan bermasalah juga bagi penumpang yang ada di belakangnya. Nah, meskipun Andrew dan Leslie ini berbeda secara antropometri, tapi ternyata perbedaan antropometri ini tidak menghalangi kisah cinta mereka, dan mereka ini adalah pasangan suami istri gitu ya. Nah, berkaitan dengan cerita ini, kita bisa ambil kesimpulan sementara bahwa antara individu satu dengan lainnya itu memiliki perbedaan dari sisi variasi tubuh. Seperti kita tahu bahwa ukuran dimensi tubuh dari manusia itu bervariasi, dan di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya variabilitas atau perbedaan dimensi ukuran tubuh dari manusia. Nah, faktor yang pertama ini adalah berkaitan dengan usia. Nah, secara umum manusia ini akan bertambah tinggi sampai menjelang usia dewasa. Kemudian selama usia dewasa biasanya relatif stabil tinggi badannya, tidak akan mengalami kenaikan atau penurunan. Namun setelah usia 40 tahunan ke atas, maka ukuran tubuh manusia ini akan mengalami penyusutan. Hal ini disebabkan karena salah satunya adalah terjadi penipisan pada bagian intervertebral disc pada tubuh kita, yaitu pada tulang belakang, sehingga di sini ukuran tubuh akan mengalami penurunan. Nah, biasanya antara pria dan wanita sendiri ada perbedaan. Jadi wanita ini biasanya lebih cepat mengalami penyusutan ukuran tubuh dibandingkan pria. Nah, ini terkait dengan tinggi badan. Selain tinggi badan, berat badan secara umum pada manusia juga akan mengalami kenaikan di usia 20-45 tahun. Jadi pada pria biasanya semula bentuk tubuhnya ini
mungkin seperti tipe-tipe pria elemen gitu ya. Kemudian akan mengalami kenaikan beralih menjadi tipe-tipe pria prenagen misalkan. Nah, begitu juga pada perempuan di usia-usia tersebut 20-45 tahun, terutama setelah melahirkan ya, biasanya berat badan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, ini tentunya kalau tidak dijaga dengan olahraga yang cukup rutin, sehingga berat badan akan relatif mudah untuk mengalami kenaikan. Namun kenaikan berat badan ini biasanya akan mulai mengalami penurunan pada sekitar usia 50-an tahun untuk pria dan 60 tahun untuk wanita. Nah, penyebab penurunan berat badan ini salah satunya adalah disebabkan oleh perubahan volume dan ukuran dari muscle atau otot, sehingga biasanya kalau kita lihat gitu ya, pada usia semakin tua atau pertambahan usia ini biasanya ukuran tubuh atau berat badan dari seseorang ini mulai mengalami penurunan. Selain itu, pertambahan usia ini juga berpengaruh terhadap kekuatan tensile breaking pada tulang, otot, dan juga connective tissue seperti tendon, di mana kekuatan tensile ini akan mengalami penurunan seiring dengan pertambahan usia. Oke, faktor berikutnya ini adalah berkaitan dengan perbedaan atau variasi dari gender antara cowok dan cewek. Kalau kita perhatikan, ini biasanya cowok dan cewek ini memiliki ukuran tubuh yang berbeda. Di mana pada cowok biasanya memiliki ukuran bahu yang lebih lebar, sementara pada cewek ini memiliki ukuran pinggul yang lebih besar. Nah, selain ukuran dimensi bagian tubuh yang berbeda tadi, antara cowok dan cewek ini memiliki perbedaan pada skin fold thickness atau ketebalan kulit gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, misal ada cowok dan cewek, katakanlah tingginya sama-sama 165 cm, kemudian berat badannya juga sama, yaitu sama-sama 60 kg, biasanya cowok akan terlihat lebih kurus dibandingkan cewek. Kenapa hal ini terjadi? Karena skin fold thickness-nya ini lebih tebal pada cewek dibandingkan cowok. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kenapa kok cowok itu biasanya kelihatan lebih kurus dibandingkan cewek, meskipun ukuran tubuhnya, tinggi badannya, berat badannya itu sama. Nah, selain skin fold thickness, perbedaan antara cowok dan cewek itu juga terletak pada distribusi soft tissue-nya atau perbedaan distribusi lemaknya, di mana distribusi lemak pada cowok itu biasanya berada pada area sekitar perut atau abdomen, sementara pada cewek ini biasanya akan lebih banyak terdistribusi pada bagian pinggulnya. Nah, lemak pada bagian abdominal sendiri ini juga berbeda distribusinya. Pada cowok, distribusi lemak itu biasanya pada area pusar ke atas, sementara pada cewek akan lebih dominan pada bagian pusar ke bawah, dan di sini terakumulasi pada bagian pinggulnya. Nah, hal ini yang kemudian menyebabkan antara cowok dan cewek ini terdapat perbedaan variasi ukuran dan dimensi dari tubuhnya. Oke, fakta selanjutnya adalah terkait dengan growth and development atau pertumbuhan dan perkembangan dari tubuh manusia. Yang pertama adalah kita lihat terkait dengan anak-anak gitu ya. Jadi kalau bayi, kalau kita lihat baru lahir itu biasanya ukuran kepalanya itu jauh lebih besar daripada ukuran tubuhnya. Jadi tidak proporsional gitu ya antara kepala dan tubuhnya. Namun seiring dengan pertambahan usia, biasanya bukan ukuran kepalanya yang mengecil, tapi akan ukuran tubuh yang membesar, sehingga proporsi dari ukuran kepala dan badan atau tubuh itu akan menjadi normal, sama seperti ketika misalkan dewasa seperti itu. Nah, antara cowok dan cewek sendiri ini juga ada perbedaan, di mana biasanya anak cewek gitu ya, itu akan bisa mencapai 50% dari tinggi orang dewasa itu sebelum usia 2 tahun gitu ya, before 2 years. Sementara pada cowok ini mereka
baru mencapai 50% dari ketinggian orang dewasa itu. Selanjutnya masih terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan, growth and development. Nah, ini terkait dengan pertumbuhan anak pada usia remaja ya. Jadi masa pubertas ini pada anak cowok biasanya baru mengalami puber itu sekitar usia 11 tahun sampai 14 tahun. Sementara untuk cewek ini biasanya lebih cepat gitu ya. Jadi usia 9 tahun itu sudah mulai puber. Hal ini yang kemudian menyebabkan secara fisik gitu ya, terdapat perbedaan antara anak usia 12 tahun biasanya. Dimana pada usia 12 tahun itu anak cewek ini biasanya terlihat lebih besar, lebih tinggi dibandingkan anak cowok. Ya, hal ini karena masa pubernya lebih awal dibandingkan anak cowok. Tapi kalau misalkan sudah menjelang masuk SMA gitu ya, sekitar 15-an tahun, nah perubahan tinggi badan ini lebih cepat pada cowok dibandingkan cewek, dimana cewek ini biasanya mulai turun gitu ya perubahan tinggi badannya per tahunnya, hingga menyebabkan pada usia 15 tahun misalkan anak cowok akan menjadi terlihat lebih tinggi, lebih besar gitu ya dibandingkan anak cewek. Jadi di sini ada perbedaan secara fisik terkait dengan pertumbuhan, growth dan development dari tubuh. Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap variabilitas atau perbedaan ukuran atau dimensi tubuh manusia adalah terkait dengan etnik. Jadi ini bukan rahasia lagi ya, dan sangat terlihat secara gamblang gitu ya, bahwa orang dari etnis tertentu, misalkan dari Eropa, itu akan terlihat lebih tinggi ya, secara fisik lebih tinggi dibandingkan orang Asia pada umumnya. Jadi kalau dari survei di tahun 2014 sekitar 7 tahun yang lalu itu disebutkan bahwa populasi pria itu dengan rata-rata tinggi badan paling tinggi itu adalah pada populasi pria di Nederland atau di Belanda. Sementara populasi pria dengan tinggi badan paling pendek sedunia itu berada pada populasi di Timur East Timor sana. Jadi kalau kita lihat di sini ya, distribusi pria paling tinggi sedunia itu didominasi oleh orang Eropa ya, Netherlands, Belanda, Belgia, Estonia, Latvia dan seterusnya. Itu untuk yang pria. Sementara untuk perempuan bagaimana? Nah, kalau perempuan sendiri, populasi rata-rata yang memiliki tinggi badan paling tinggi sedunia itu adalah di Latvia. Kemudian menyusul berikutnya adalah di Netherlands. Jadi kalau di Latvia sendiri itu sekitar rata-rata 170 cm untuk perempuan. Dan populasi dengan tinggi badan paling pendek itu ada pada populasi wanita di Guatemala, yaitu sekitar 149 cm. Nah, ini yang kemudian kita lihat bahwa antara etnik satu dengan etnik lainnya itu memiliki tinggi badan yang berbeda. Selain terkait dengan tinggi badan, ethnicity ini juga berpengaruh terhadap bentuk tubuh dari manusia. Jadi kalau dari studi terkait dengan adaptasi terhadap lingkungan termal itu kita mengenal ada dua rule. Yang pertama adalah Berkman Rule dan yang kedua adalah Allen Rules. Jadi di Berkman Rule ini disebutkan bahwa ukuran tubuh manusia itu akan mengalami peningkatan semakin besar seiring dengan penurunan rata-rata temperatur di habitatnya atau di lingkungannya. Jadi sebagai contoh misalkan orang di daerah Arktik gitu ya, di daerah yang bersuhu rendah ini biasanya mereka memiliki ukuran tubuh yang bulat. Kenapa kok ukuran tubuhnya bulat? Karena ini ukuran tubuh yang ideal untuk menjaga agar panas tubuh ini tidak keluar dari dalam tubuh dan bisa menjaga mereka tetap hangat meskipun berada di lingkungan yang dingin. Nah, ini erat kaitannya dengan ukuran. Jadi rasio antara volume tubuh dengan luas area itu akan sangat mempengaruhi proses pertukaran panas ke lingkungan. Itu yang pertama.
Terus rule yang kedua ini adalah terkait dengan Allen's Rule, di mana proporsi atau porsi ukuran tubuh manusia itu akan mengalami penurunan seiring dengan penurunan temperaturnya. Sebagai contoh, misalkan orang yang berada di lingkungan yang panas, let's say misalkan di Afrika gitu ya, yang beriklim tropis, itu biasanya kalau kita perhatikan mereka memiliki proporsi tubuh yang tinggi dan kurus gitu ya, dengan bagian tubuh seperti tangan, kaki ataupun hidung itu dia lebih panjang proporsional dengan tinggi badannya. Kenapa? Hal ini sangat erat kaitannya sama seperti tadi di Arktik ya, untuk menjaga agar panas tubuh tidak keluar, tapi di sini di lingkungan yang lebih panas ini dengan volume tubuh yang lebih kecil, luas area yang lebih luas, karena ukuran tubuhnya lebih ini ya, dimensinya lebih panjang gitu ya, maka pertukaran panas dari dalam tubuh keluar ini akan lebih mudah, sehingga suhu tubuh internal itu bisa terjaga. Nah, terkait ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, terkait dengan termoregulasi pengaturan suhu tubuh di kuliah yang lain, kelas selanjutnya, yaitu yang terkait dengan desain lingkungan termal. Nah, bagaimana impact-nya, efek dari perbedaan individu berkaitan dengan ethnicity. Nah, ini tentunya kalau dalam ergonomi yaitu berkaitan dengan desain dari equipment. Jadi katakanlah misalkan sebuah equipment atau peralatan itu didesain agar bisa digunakan fit oleh 90% populasi di Amerika Serikat sana. Nah, karena adanya perbedaan dimensi tubuh, ethnicity tadi itu berpengaruh terhadap dimensi tubuh, maka meskipun equipment desain tadi itu didesain fit untuk orang US, ternyata hanya bisa dipakai oleh sekitar 10% orang Vietnam ya. Begitu juga kalau misalkan equipment tadi itu diekspor ke Jepang gitu ya, itu mungkin hanya sekitar 45% populasi pria di Jepang itu yang bisa menggunakan equipment tersebut. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi pertimbangan lebih lanjut ya, ketika misalkan kita mendesain suatu produk, di situ kita harus tahu siapa populasi pengguna dari produk tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, ini terkait dengan faktor yang mempengaruhi variabilitas dari dimensi tubuh pada manusia. Sebenarnya selain usia, gender, kemudian pertumbuhan, ethnicity, itu ada faktor-faktor lain seperti misalkan pekerjaan. Ya, efek dari pekerjaan ini tentunya akan berpengaruh terhadap dimensi tubuh manusia. Jadi kalau kita lihat misalkan ya, seorang atlet basket biasanya akan cenderung lebih tinggi gitu ya dibandingkan mungkin atlet yang lainnya gitu. Atau misalkan tentara gitu ya, seorang tentara militer gitu ya, pastinya akan memiliki ukuran tubuh yang lebih fit, lebih terlihat gagah dibandingkan orang yang dia bekerja sedentary atau pekerjaan biasa, seperti itu. Nah, ini pembahasan terkait dengan bagaimana variabilitas pada manusia yang perlu kita ketahui dan perlu jadi salah satu pertimbangan dalam kita melakukan sebuah perancangan atau desain.